Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya dengan Asti, di samping saya dengan Mbak Hasna selaku tenaga ahli di PT Dafai Karya Pratama. Nah, pada pagi hari ini saya berada di PT Dafai Karya Pratama, lokasi di daerah Cikunir, Jati Asih. Ya, di sini kita ingin sharing terkait perihal dunia K3. Ya, yang dimana dunia K3 itu begitu penting. Dari yang industri, dunia sehari-hari itu sangat penting. Nah, saya ingin diskusi sama Mbak Hasna, karena Mbak Hasna adalah tenaga ahli di PT Dafai Karya Pratama, ya. Itu terkait Undang-Undang Nomor 1 1970. Itu sudah lama sekali undang-undangnya ya. Kurang lebih 50 tahun ya. 50 tahun tuh kayak lagu ya. Nah, kalau menurut Mbak Hasna sendiri, kira-kira masih efektifkah untuk Undang-Undang Nomor 1 1970? Silakan Mbak Hasna. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sekali Bu Asti. Oke, kita tarik terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin ketiga, itu adalah kita ngomongin masalah selamat dan sehat. Ya, makanya disebut keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ada kata selamat di situ yang berarti kita mengupayakan. Ya. Untuk apa? Apa sih yang perlu diupayakan? Kita upaya ini dalam bentuk pencegahan. Ya, kalau pengobatan medis, Bu, ya. Jadi kita mengupayakan bahwa untuk semua tenaga kerja ataupun semua aspek yang ada di dalam perusahaan itu tercegah dari yang namanya kecelakaan, ataupun tadi ada poin selanjutnya adalah kesehatan, sehat. Ya, berarti lawan katanya adalah sakit. Berarti kita mengupayakan supaya semua pekerja itu terhindar dari yang namanya kita sebut istilahnya adalah penyakit akibat kerja atau PAK. Ya. Dan mengenai regulasi yang mendasar kalau kita ngomongin keselamatan kerja itu memang di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 yang mengatur tentang keselamatan kerja. Ya. Apakah undang-undang atau regulasi tersebut masih valid? Saya rasa itu masih. Kenapa? Dengan dibuktikan bahwa sejak 1970 disahkan pada tanggal 12 Januari itu sampai sekarang tahun 2024 masih kita memperingati yang namanya bulan ketiga nasional. Ya, yang diperingati bahkan di beberapa perusahaan membuat event. Ya, ada yang eventnya itu nanti kita running bersama ya, atau ada seminar ketiga nasional segala macam, itu begitu banyak. Untuk apa? Sebagai bentuk bahwa kita mengupayakan ketiga itu menjadi first, yang utama. Ya, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti itu, Bu Asti. Baik, luar biasa sekali jawabannya ya. Nah, kita juga pengen tahu nih ya, di dunia K3 ini bagaimana cara menciptakan behavior. Ya, yang dimana behavior itu adalah kesadaran, ya, kesadaran untuk tetap memilih selamat. Ya, artinya gini, contoh kita mengendarai mobil, ya. Mungkin masih jarang orang menggunakan safety belt. Ya, betul sekali. Ya, karena mungkin merasa itu terganggu dan lain sebagainya. Bagaimana caranya mengubah behavior? Oke. Kalau menurut pandangan dari Mbak Hasna. Oke, baik. Pertanyaannya agak cukup susah ya. Yang namanya sebuah behavior, ada yang di dalam istilah safety itu adalah behavior based safety. Yes. Oh, ternyata perilaku kita itu harus berbasis semua dengan aspek kata selamat. Ya, kalau kita mau mengukur sebuah perilaku itu sedikit agak susah kalau kita mau mengubah. Ya, kita sifat sendiri aja agak susah diubah ya, Bu. Ya, apalagi sebuah perilaku yang dimana nggak bisa kita kontrol penuh di dalam sebuah perusahaan. Karena kita tidak ngomongin kuantiti dari pekerja itu adalah cuma 1 sampai 10 orang, tidak. Bahkan ya yang namanya SMK 3 itu minimal kuantitinya adalah 100, baru diterapkan yang namanya sistem manajemen K3. Lalu kembali lagi, apakah behavior ini dapat ibarat kata mengembalikan telapak tangan? Tentu tidak. Ya, karena kita butuh yang namanya waktu. Lalu bagaimana menerapkan, bagaimana kita membangun sebuah kesadaran dari para pekerja ini, termasuk kita, Bu. Ya, apalagi kita cewek, Bu. Kalau kita ke Indomaret, apakah kita mengendarai motor kita pakai helm? Tentu saja tidak. Ya, jadi menurut saya safety itu bisa dibangun dari kehidupan kita sehari-hari sebelum kita bawa ke tempat kerja. Contoh, kita harus membiasakan bahwa walaupun jaraknya ya Indomaret ataupun dari jalan raya segala macam, kita harus membiasakan dari diri terlebih dahulu. Ya, safety itu harus aware dari diri kita terlebih dahulu. Biasakan hal-hal kecil. Contoh, katakanlah kalau kita mau ke akses udah ibarat kata sudah publik gitu ya, kita harus menggunakan PPE gitu ya. Atau kita bekerja, kita sudah tahu nih bekerja ini akan ada yang namanya timbul sebuah resiko. Yang dimana kalau kita ngomongin resiko itu pasti ujungnya dampaknya kita sebagai pekerja, sebagai korban gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus aware, oh kalau saya bersentuhan langsung dengan bahaya kimia, let's say itu contohnya adalah klorin, oh berarti saya akan ada iritasi. Mungkin jika saya bekerja itu akan ada potensi yang namanya kecipratan segala macam. Berarti kita harus membentengi diri kita terlebih dahulu. Dan
masalah sebuah kita ingin membangun sebuah behavior itu kita harus ada yang namanya edukasi. Ya, edukasi mungkin kalau di perusahaan itu ada HSE officer-nya atau QHSE-nya segala macam. Kita harus membangun sosialisasi karena yang namanya orang itu perlu di-coaching terlebih dahulu. Perlu diinformasikan. Orang tidak mungkin bisa ternyata pada saat ada tumpahan ada penanganannya sendiri. Ya, kalau jika terjadinya ada insiden ya katakanlah ada benda tajam tiba-tiba menusuk segala macam, orang tuh nanti panik pasti. Ya, jadi kita harus berikan trainingnya terlebih dahulu, Bu. Ya, kita berikan training atau mungkin di perusahaan itu kita berikan sosialisasi terhadap karyawan, terhadap pekerja. Ya, kalau kita bekerja dengan bahaya kimia, penanganan itu seperti apa jika terjadinya emergensi. Hal-hal tersebut dibangun dari kesadaran kita dari rumah sebenarnya. Seperti itu, Bu Asti. Baik, luar biasa yang bahas. Nah, berarti behavior itu tidak bisa langsung begini gitu ya. Berarti itu sebagai culture ya yang diciptakan oleh pribadinya masing-masing. Artinya untuk behavior best safety itu diciptakan dari diri sendiri karena dirasakan bukan hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk masyarakat untuk lingkungan kita sendiri. Yes, berarti contoh misalkan ya tadi Mbak Hasna bilang kesadaran kita masih minim ya untuk masalah helm di dunia sehari-hari ya, yang dimana deket kok paling hanya berjarak 200 meter 500 meter gitu ya, ribet pakai harus pakai helm gitu ya, harus siap-siap dulu kayaknya. Kalau untuk mama nganter sekolah kayaknya agak sedikit lama gitu ya. Iya, karena kalau sekali aja itu kejadian kebentur kepalanya, apakah dia mengingat bahwa saya ini cuma sedikit kok gitu ya, masih jaraknya kok masih ada kata untung. Untung nggak tabrak, untung nggak tabrakan. Oke, seperti itu. Artinya kesadaran untuk safety itu dari lingkungan ya, dari rumah ya. Nah, ini nih seru juga ya. Kenapa? Berarti sebenarnya nggak bisa langsung seperti ini ya, betul. Ya behavior ya. Berarti juga harus dari rumah, harus perlu dibangun. Berarti dari dini ya. Dari dini itu artinya dari kecil itu sudah diadanya kesadaran. Contoh misalkan jangan main api, itu panas, ya kan? Sekali. Nah, itu anak kecil hanya bilang itu panas, tapi akibatnya apa itu tidak diketahui. Ya, berarti sebenarnya perlu adanya pelajaran di dunia K3 ya, di sekolah berarti ya. Bisa dari sekolah ataupun ya kita bisa dengar ya sekarang ternyata belajar itu bukan hanya dari sekolah. Ya, melainkan pendidikan itu ataupun pendidikan atau informasi itu kita bisa dapatkan dari formal ataupun informal. Salah satunya adalah kita mengikuti sebuah pelatihan ataupun pembinaan. Kalau kita nyebutnya sekarang begitu, Bu Asti. Bahkan sekarang itu ada di rumah saya gitu ya, itu ada apar mini gitu ya. Bahkan ada first aid ya. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, kita tidak mengharapkan ya hal itu akan terjadi. Artinya itu hanya sebagai persiapan saja ya, karena pertama jika terjadinya kecelakaan ataupun misalkan kebakaran gitu ya, pertama kali panik. Ya pasti. Ya, berarti artinya ibu-ibu itu harus sudah diedukasi juga perihal kebakaran itu. Diajarkan misalkan ada percikan api, apa yang dilakukannya? Ya, biasanya kita nyebutnya adalah dasar lah. Dasar basic safety basic safety ya. Baik. Berarti ini PR kita semua untuk mengedukasi ya perihal K3. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin K3 itu banyak sekali ya. Dari berbagai lini juga. Dari berbagai lini banyak sekali, bahkan di slogan-slogan yang paling kita tahu itu adalah K3 itu kalau high risk dibutuhkannya barulah training K3. Padahal sebelum adanya high risk ada yang namanya low risk. Ya, low risk, medium risk, dan high risk seperti itu ya. Jadi sebelum medium risk, low risk, dan high risk, dan pasti adanya job safety analysis dulu. Ya, hal-hal yang sederhana saja ya, gunting ini bisa bahaya atau tidak? Iya, betul. Iya kan, itu akan jadi bahaya kalau itu posisinya di ujung meja. Iya kan? Artinya, nah ini semua PR buat kita semua di lingkungan kita sekitar saja itu bisa jadi bahaya ya. Nah, apalagi sekarang pemerintah ini adanya regulasi untuk pekerja ini memiliki sertifikasi kompetensi ya. Sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP-nya. Ya, kemudian ada yang namanya lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu relate banget. Ya, artinya orang itu boleh dikatakan bekerja kalau dia memiliki izin kerja dari Kemenaker, dikatakan orang itu kompeten kalau dia memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, sekali. Itu memang luar biasa ya pemerintah supportnya ya. Sudah memikirkan begitu banyak aspek bahwa
para investor-investor ini pasti akan melihat negara itu maju atau tidaknya. Pertama adalah dari keselamatan kesehatan kerjanya. Ya, kalau misalkan banyak kecelakaan kerja, saya rasa investor-investor juga pada kabur gitu ya. Artinya negara tersebut tidak aman dong. Bahwa negara tersebut tidak selamat dong. Ya kan? Nah, maka dari itu ya di PT Dafai Karya Pratama ini menjadi wadah ya, menjadi tempat lembaga pelatihan sertifikasi consulting dan supply K3 yang dimana itu tuh komplit sekali. Ada sertifikasi kompetensi, ada sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja, dan untuk fasilitas training centernya juga komplit. Ya, di sini luar biasa ya kalau kita lihat ada confined space yang kita buat relate seperti di oil company ya, dan juga ada bekerja di ketinggian, ada scaffolding, ada juga untuk firefighting, untuk first aid yang dimana ini luar biasa PT Dafai Karya Pratama ini. Ya, mereka itu menjadi wadah untuk kita sama-sama belajar. Ya, jangan pernah puas kita ya. Jadi kita selalu belajar karena banyak sekali ilmu ternyata. Apalagi kalau kita ngomongin dunia K3 itu luas sekali, hygiene ya, limbahnya itu bagaimana dan lain sebagainya, terus pengelasan, juru ikat, caranya bagaimana mengikat yang aman, bukan hanya sekedar asal-asalan, ya, bukan mengikat hati. Itu gagal move on kayaknya ya. Baik. Jadi kalau mau training, pelatihan sertifikasi kompetensi Kemenaker itu bisa menghubungi PT Dafai Karya Pratama. Nah, untuk lokasi training centernya sendiri di mana Mbak Hasna? Yaitu PT Dafai Karya Pratama untuk training centernya berada di Cikunir ya, di Jatiasi, Kota Bekasi. Deket banget ya. Deket banget ya, bahkan kita deket dengan karena strategis yaitu adalah stasiun Cikunir 1. Baik. Demikian itu dari kami, sharingnya luar biasa ya, tidak terasa ya. Artinya ini pengalaman buat kita semua. Itu saja dari saya. Salam kerabat K3 PT Dafai Karya Pratama.